Untuk mata kuliah ISBD ini nanti akan saudara presentasikan, tetapi dalam bentuk kelompok. Ya. Saya sudah dikirimi oleh Sipen saudara nama-nama kelompok yang ada di mata kuliah ini. Ya, terdiri dari ada yang 8, kemudian ada satu kelompok yang anggotanya 7. Ya. Nanti sistem penilaiannya kita tidak akan melihat nilai akhir kelompok ya, tapi nilai akhir pribadi sebagai bukti keaktifan saudara dalam membuat tugas ya. Jadi nanti saya minta laporan dari dua yang ditunjuk masing-masing kelompok ya, kan independen ya, silakan bebas memilihnya. Siapa yang dipercaya jadi ketua dipersilahkan. Nanti ketuanya nanti akan melapor ke saya siapa di antara anggota kelompoknya yang aktif, mana yang tidak. Kemudian nanti saya juga akan melihat sewaktu presentasi ya. Presentasi kelompok itu nanti akan melibatkan semua peserta anggota ya. Jadi nanti bisa saja nanti ketika saya presentasi ditayangkan, saya bertanya ke salah satu anggota kelompok ya. Jadi siap saja nanti untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan materi yang saudara bawakan dalam presentasi kelompok. Oke. Sekarang tugasnya seperti apa ya? Tugas yang akan diberikan itu nanti adalah aplikasi daripada antropologi fisik dan antropologi budaya. Jadi ISBD dan antropologi itu nanti akan menjadi satu kesatuan menjadi presentasi saudara. Bagaimana bentuknya? Nah, ini tolong diingat ya, untuk semua, terutama ketua kelompok dan barangkali semua anggota kelompok yang nanti ada di masing-masing. Saudara semua sudah baca kan, berada di kelompok mana? Dan anggotanya siapa-siapa saja, mungkin barangkali silahkan juga mengenal lebih dekat ya anggotanya, karena memang kita masih daring ini ya. Mungkin barangkali satu sama lain tidak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan dijadikan satu kelompok lebih mengenal ya. Jadi bentuknya seperti apa tugas? Ya, tugas mungkin barangkali dicatat ya ini. Tugas presentasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok ya adalah mencari data-data antropologi fisik ya, sekaligus antropologi budaya yang terjadi pada suatu daerah. Nah, itu ya. Jadi mencari antropologi fisik dan juga antropologi budaya yang terjadi di masing-masing daerah. Jadi nanti satu kelompok dengan kelompok lain tidak boleh daerahnya sama. Ya, saya contohkan ini, kelompok 1. Anggotanya di sini ada, ini Alen ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kelompok 1, ini misalnya nih, saya tidak memilih anggota ketua aja ya. Saya contohkan Alen sebagai ketua. Nanti harus berkoordinasi dengan Ainun, Anissa, dan juga Selis Amanda, ya. Selsi Amanda ya. Nah, nanti berkoordinasi mau ambil daerah mana? Daerahnya di Nusantara ya, karena kita melihat antropologi yang terjadi di Indonesia. Jadi misal ya, kalau seandainya Alen mengambil contoh di Sumatera Barat misalnya, maka Sumatera Barat tidak boleh diambil oleh 3 kelompok lain. Bisa saja diambil nanti mungkin Jawa Barat, ya, DKI Jakarta, ya, kemudian daerah-daerah lain di Indonesia. Kalau saya contohkan misalnya Alen mengambil salah satu contoh di Jawa Barat misalnya, ya, di Bandung atau di Jawa Barat lah ya, sebagai satu unit yang lebih besar. Maka nanti yang dilihat antropologi fisiknya apa? Ya, kita lihat bagaimana kecenderungan fisik ya masyarakat yang tinggal di Jawa Barat. Ya, contoh mungkin barangkali bagaimana postur tubuh wanita ya, karena kita kebidanan ya, lebih spesifik nanti mungkin barangkali saudara bahas wanitanya. Bagaimana misalnya perempuan di Jawa Barat itu beraktivitas sehari-hari, bagaimana ukuran berat badannya, ya itu ada datanya itu semuanya di internet ya, bisa juga nanti saudara cari di jurnal, ya itu fisiknya. Jadi kemudian nanti kalau di budayanya bagaimana, saudara lihat habit ya, kebiasaannya bagaimana.
Terutama nanti yang saudara lebih intens nanti pembahasannya pada saat perempuan itu hamil, ya. Atau sebelum pra dia hamil itu seperti apa? Bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola makannya, ya. Itu masuk di dalam kajian antropologi budaya, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan nanti kita bahas secara tuntas, ya, secara lengkap, secara komplit, sehingga nanti akan banyak permasalahan yang muncul ketika sudah presentasi. Nah, inilah adalah bagian bagian yang terbaik untuk menilai saudara nanti paham atau tidak dengan materi yang disajikan dalam presentasi. Ya, sampai di sana dulu. Sebelum saya lanjutkan, paham nggak dengan tugas saudara? Paham, Pak. Ya. Kalau paham berarti saudara tinggal melaksanakan, dan saya merencanakan untuk presentasi ini di minggu ketiga. Ya, sekarang sudah minggu ke-2 ya, minggu kedua. Berarti di minggu depan ya, kita bertemu hari apa? Yang panjang tuh hari Kamis ya. Hari Ya Kamis. kan? Nah, ya, hari Kamis kita sudah mulai presentasi. Jadi nanti bisa saja dalam satu kali pertemuan itu hanya 2 yang presentasi, ya. Nah, kemudian di pertemuan yang lain 2 kelompok lagi. Karena memang kita akan melihat kepahaman saudara terhadap materi yang dibahas. Saya tidak menentukan tempat ya, silakan nanti masing-masing ketua yang ditunjuk oleh masing-masing kelompok berkoordinasi dengan kelompok lain, ambil di daerah mana. Setelah diputuskan, kemudian berembuklah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh SIPEN ya. Ini adalah wewenang SIPEN untuk menentukan. Nah, jadi nanti silahkan berkolaborasi dengan tim anggotanya ya. Bisa saja nanti via apa ya, via WA juga bisa, atau bikin Zoom juga bisa. Kan sekarang bikin Zoom itu gampang ya, yang free saja. Dan hari ini saya pakai Zoom yang berbayar ya, jadi tidak ada kemungkinan saudara terlempar ya, atau saya terlempar. Oke, kita lanjutkan materi kita di materi ketiga pada perkuliahan ini ya. Sebenarnya hari ini praktikum sebenarnya ya. Praktikum itu harusnya 100 menit. Tetapi karena saudara belum lagi praktikum, hari Jumat juga kayaknya agak singkat kalau kita praktikum. Akan lebih baik di hari Kamis ya. Oke, saya lanjut dulu materi yang akan kita bahas, kita kupas di pertemuan ketiga. Pertemuan kedua kemarin saya anggap sudah selesai ya, karena memang bagian terakhirnya hanya membahas bagian-bagian pemahaman saja. Sekarang terlihat? Terlihat? Terlihat, Pak. Saya coba Oke, ini adalah materi ketiga yang kita bahas di dalam pertemuan kita. Ya, keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi, saudara, sebenarnya salah satu tujuan pemerintah ya mencantumkan mata kuliah ini selain adalah mata kuliah kompetensi, ini sebenarnya juga ada titipan untuk menanamkan cinta tanah air dan bangsa, ya, terutama sudah menyangkut antropologi, keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke. Kita lihat bagian masing-masing dari kajian ini. Yang pertama, ketika kita melihat bangsa dan negara, maka bagian yang terkecil itu adalah individu. Individu itu adalah berasal dari kata Latin individuum, yang artinya yang tak terbagi. Ya. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Ya. Jadi, kalau di dalam kajian community, dalam kajian komunitas, atau dalam kajian kebangsaan, ya individu adalah bagian terkecil. Tapi sebenarnya, apakah ada bagian terkecil lagi? Kalau kita lihat biologi, beda lagi. Ya, individu itu ada lagi bagian terkecil. Apa itu? Sel. Ya. Nah, tetapi kalau kajiannya adalah antropologi, kajian kebangsaan, ketanah airan, ya, maka bagian terkecilnya itu adalah individu.
Jadi kata individu itu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, yang melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Ya, nah, ini merupakan pendapat dari Dr. Allison. Ya, jadi dia adalah sebagai kesatuan yang terbatas. Oke, kan tidak mungkin membagi manusia ya atau individu. Oke, sekarang seperti apa pertumbuhan individu itu? Ya, pertumbuhan pada individu itu adalah pada dasarnya sebagai proses asosiasi. Ya, asosiasi pada prosesnya adalah asosiasi primer, di mana bagian-bagian yang ada itu lebih dahulu, sedangkan keseluruhan pada kemudian muncul bagian-bagian setelahnya. Ya, bagian-bagian ini terikat satu sama lain menjadi keseluruhan yang disebut dengan asosiasi. Ya, jadi asosiasi itu sebenarnya hasil dari perkumpulan berbagai individu. Ya, jadi pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi. Begitu juga dengan individu. Ya, prosesnya itu juga dinamakan dengan asosiasi. Kemudian, bagaimana pertumbuhannya? Ya, berbagai individu itu menjadi keluarga, di mana keluarga itu adalah unit atau satuan masyarakat terkecil. Ntar saya coba ubah menjadi pointer ya. Terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat ya. Dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group ya. Jadi kalau keluarga itu kalau dalam bahasa Inggris pun juga dikenal dengan primary group ya. Kenapa? Karena dia kumpulan dari berbagai individu. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat. Ingat ya, dalam satu keluarga itu sudah terdiri dari berbagai individu. Dan berbagai individu itu memunculkan berbagai bentuk kepribadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Satu keluarga saja misalnya ada anggotanya 4 orang, maka biasanya akan ada 4 kepribadian yang berbeda. Ya. Ingat ya, kita tidak mungkin menjadikan satu keluarga menjadi satu kepribadian yang sama. Kenapa? Karena memang individu dalam keluarga itu adalah unik, ya, tidak akan mungkin disamakan. Ya, jadi makanya ketika kita bermasyarakat, maka akan muncul berbagai macam kepribadian di tengah-tengah masyarakat, dan itu adalah suatu hal yang lumrah, ya, dan tidak boleh dipermasalahkan. Maka fungsi-fungsi yang ada di keluarga itu yang pertama adalah fungsi biologis ya. Di mana fungsi biologis ini diharapkan agar keluarga dapat menyelenggarakan persiapan perkawinan bagi anak-anaknya ya. Karena dengan perkawinan akan terjadi proses kelangsungan keturunan. Dan setiap manusia pada hakikatnya terdapat semacam tuntutan biologis bagi kelangsungan hidup keturunannya melalui perkawinan. Jadi, fungsi keluarga itu yang pertama adalah sebagai fungsi biologis, ya. Dan ini adalah suatu hal yang pasti, ya, dan harus ditaati, ya, oleh seluruh individu yang ada di dalam keluarga, ya. Selanjutnya, dalam fungsi biologis ini, yang perlu dipersiapkan oleh keluarga itu adalah persiapan perkawinan yang perlu dilakukan oleh orang tua bagi anak-anaknya, dapat berbentuk antara lain pengetahuan tentang kehidupan seks ya bagi suami istri, pengetahuan untuk mengatur rumah tangga bagi sang istri, tugas dan kewajiban bagi suami, memelihara pendidikan bagi anak-anak, dan lain-lain. Sehingga tepat pada waktunya ia sudah matang menerima menerima bagaimana bentuk mengarungi hidup dalam rumah tangga. Jadi kalau bertanya ya, sebenarnya seks edukasi itu pertama kali harusnya di mana? Harusnya ada di keluarga. Cuma ya barangkali ya di keluarga kita di Sumatera Barat lah ya pada ininya masih agak sedikit tabu ya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan seks edukasi. Padahal itu perlu dan penting ya untuk memberikan pengetahuan yang sehat ya kepada seluruh individu yang ada di dalam keluarga. Jadi nampak di sini bahwasanya yang pertama ada fungsi keluarga itu adalah fungsi biologis ya.
Selanjutnya fungsi apa lagi yang ada dalam keluarga? Yang kedua adalah fungsi pemeliharaan. Di mana di sini keluarga diwajibkan untuk berusaha agar setiap anggotanya dapat terlindung dari gangguan-gangguan. Apa saja gangguan-gangguan itu? Yang pertama gangguan udara dengan berusaha menyediakan rumah. Ya, artinya apa? Yang menjadi kepala rumah tangga ya atau kepala dalam keluarga itu harus bisa menyediakan rumah. Ya, kalau tidak bisa harus berusaha. Maka di sini gangguan udara itu bisa diatasi dengan berusaha menyediakan rumah. Yang kedua, gangguan penyakit dengan berusaha menyediakan obat-obatan. Yang ketiga, gangguan bahaya dengan berusaha menyediakan senjata, pagar, tembok, dan lain-lain, ya, agar terhindar dari gangguan bahaya. Ya. Bila dalam keluarga fungsi ini telah dijalankan dengan sebaik-baiknya, sudah barang tentu akan membantu terpeliharanya keamanan dalam masyarakat pula, sehingga terwujud suatu masyarakat yang terlepas atau terhindar dari segala gangguan apapun yang terjadi. Ya, jadi di sini fungsi kedua dari keluarga itu adalah fungsi pemeliharaan. Yang ketiga fungsi ekonomi, ya, di mana keluarga itu berusaha menyelenggarakan kebutuhan manusia yang pokok, ya, antara lain makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kemudian yang berhubungan dengan fungsi penyelenggaraan kebutuhan pokok ini, maka orang tua diwajibkan untuk berusaha keras agar supaya setiap anggota keluarga dapat cukup makan dan cukup minum, cukup pakaian, serta cukup tempat tinggal. Nah, ini dia fungsi ekonomi yang harus disiapkan oleh keluarga, terutama yang menjadi kepala rumah tangga. Ya. Kemudian fungsi keagamaan ini juga harus ada di dalam keluarga. Di negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini berkewajiban pada setiap warganya atau rakyatnya untuk menghayati, mendalami, dan mengamalkan Pancasila di dalam perilaku dan kehidupan keluarganya sehingga benar-benar dapat diamalkan. Kalau dulu namanya P4, ya, pedoman pengamalan dan pelaksanaan Pancasila. Ya, sekarang ini tidak ada lagi. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau seandainya negara kita fokus kepada fungsi keagamaan, maka sebenarnya agama kita ini sudah, atau Pancasila ya sebenarnya, sudah mengikuti agama yang kita anut, ya, yang kita percayai. Kemudian, dengan dasar pedoman ini, keluarga diwajibkan untuk menjalani dan mendalami serta mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam pelakunya sebagai manusia yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian akan tercermin bentuk masyarakat yang Pancasila. Dan apabila semua keluarga melaksanakan P4 tadi, ya, pengamalan dari Pancasila tersebut dan fungsi keluarga, maka sesungguhnya fungsi keagamaan yang ada di dalam keluarga itu sudah terlaksana. Ya, oke, ya. Kita cukup bersyukur sebenarnya, ya. Para pendahulu kita sudah memproklamirkan kemerdekaan dan menyatakan bahwasanya ada campur tangan agama di dalam kita merdeka itu, sehingga fungsi keagamaan ini sudah langsung berhubungan dengan Pancasila yang ada di negara kita. Yang kelima, fungsi sosial. Ya. Dengan fungsi ini, keluarga berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya bekal-bekal yang selengkap-lengkapnya dengan memperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat, serta mempelajari peranan-peranan yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa. Dengan demikian terjadi apa yang disebut dengan istilah sosialisasi. Ingat ya, di dalam fungsi sosial itu nanti, ya, muaranya itu adalah sosialisasi yang diberikan oleh keluarga. Jadi semuanya itu, ya, semuanya itu pendidikan awal itu memang di keluarga. Jikalau keluarganya sudah memberikan semua hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam keluarganya, yang notabene adalah anak dan juga istri dan juga anak-anaknya dan istrinya, maka sesungguhnya tentu fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga itu akan bisa dijalankan. Sekarang kita lihat bagian ketiga, ya, individu, keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Apa masyarakat itu? Masyarakat itu adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat, istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Nah, itu yang dinamakan dengan masyarakat. Artinya masyarakat itu adalah
kumpulan dari beberapa keluarga. Ya, kumpulan dari beberapa keluarga, maka dia dinamakan dengan masyarakat. Dan yang menjadi poin penting dari masyarakat itu adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Maka kita tidak bisa memaksakan kalau seandainya saudara adalah, saya contohkan orang Sumatera Barat, pindah misalnya ke Jawa Barat. Saudara gunakan adat dan istiadat yang ada di Sumatera Barat, itu tidak boleh. Karena di Sumatera Barat pun juga dikenal di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana kita berada, maka kita ikuti bagaimana adat dan istiadat yang terjadi atau yang berlaku di tempat kita berada. Ya, jadi kita tidak boleh semena-mena ya. Nah, ini banyak terjadi clash ya, banyak terjadi masalah apabila individu atau keluarga yang ada di suatu masyarakat tidak memahami atau mentaati norma-norma adat istiadat yang berlaku di tempat itu. Maka terjadi pertengkaran ya, terjadi selang sengketa ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi. Maka di dalam masyarakat itu ada hubungan individu, hubungan keluarga, dan hubungan masyarakat. Maka yang pertama kita melihat makna individu. Apa itu makna individu? Di sini ada hubungannya, manusia ini adalah makhluk individu. Ya, manusia itu adalah makhluk individu. Dan makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi. Tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Jadi ketika dia bernama individu, jiwa dan raga itu menjadi satu kesatuan. Dan dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu makna individu secara teori. Kemudian syarat terjadinya interaksi dalam interaksi sosial. Menurut Sukanto, pada tahun 2006 dia menyatakan bahwasanya interaksi sosial itu tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yakni kontak sosial dan adanya komunikasi. Ya, jadi ada dua hal ini. Ya, yang pertama kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Kalau saudara, ya, kalau istilah sekarang mager, ya, malas gerak, susah kemana-mana, maka di sini kontak sosial tidak ada. Kalau kontak sosial tidak ada, kalau saudara hanya stay at home misalnya ya, istilah sekarang stay at home, ya, saudara hanya di rumah saja, maka tentu tidak ada komunikasi. Ya, kecuali saudara mungkin komunikasi di dunia maya, itu beda lagi ya. Kalau yang di sini itu harus ada kontak sosial. Apakah kontak sosial itu bisa digantikan dengan WhatsApp? Kalau saya pribadi tidak. Karena kontak sosial itu harus ada, kecuali kalau sekarang sudah kayak Zoom sekarang ya. Jadi ada mimik, ada intonasi, ya, kemudian juga ada nampak kelihatan ceria, nampak kelihatan sedih, ya, itu mungkin kontak sosial ada. Tapi kalau hanya WA-WA-an ya dengan hanya tulisan-tulisan berarti kontak sosial tidak ada. Tapi komunikasinya ada, ya. Tapi komunikasi ada. Ya. Jadi kalau dulu menurut Sukanto, dua hal ini harus ada, ya. Yang pertama kontak sosial, yang kedua adalah adanya komunikasi. Nah, apa itu kontak sosial? Kontak sosial itu dapat berlangsung dalam 3 bentuk, ya. Yang pertama kontak sosial antara orang perorangan, ya. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya antara sekelompok manusia dengan orang perorangan. Nah, itu dinamakan dengan kontak sosial. Yang ketiga, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Itu juga dinamakan dengan kontak sosial. Ya. Bagian mana yang terjadi pada diri kita, maka bagian-bagian itu dinamakan dengan kontak sosial. Nah, sekarang selain kontak sosial, dikatakan tadi adanya interaksi sosial. Maka menurut Sukanto tadi ada 4 bentuk interaksi sosial, yakni kerjasama, akomodasi, persaingan, dan konflik. Nah, ya. Jadi ingat ya, ini akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, akan terjadi di bangsa dan negara kita, ya akan terjadi bisa saja nanti ketika saudara sudah melakukan diskusi ya. Kalau seandainya diskusinya mempunyai satu tujuan, ya agar apa yang kita bikin menjadi lebih baik, ya kerjasama. Ya. Tetapi kalau kebalikannya, ya kita saling menjatuhkan, maka itu dinamakan dengan persaingan. Kalau persaingan itu biasanya melahirkan konflik. Kalau akomodasi itu adalah alat ya untuk
membuat suatu interaksi sosial, ya, misalnya untuk berkomunikasi kita di rumah, yaitu dinamakan dengan akomodasi. Untuk komunikasi kita menggunakan saluran telepon, ya, atau Zoom seperti ini, itu dinamakan dengan akomodasi. Ya, ini ada 4 bentuk interaksi sosial yang disampaikan oleh Sukanto. Ya. Ini kerjasama, akomodasi, persaingan, dan kontravensi dan konflik. Ya, jadi antara kontravensi dan konflik sebenarnya ini adalah bagian yang sama. Ya, jadi kerjasama, akomodasi, persaingan, dan konflik. Oke. Sekarang yang kelima kita lihat interaksi sosial dan struktur sosial. Apa saja itu? Di sini masyarakat ini merupakan suatu sistem yang terorganisasi. Dan sistem ini terjadi melalui interaksi antara individu dalam masyarakat. Oleh karena masyarakat merupakan suatu sistem yang terorganisasi, maka interaksi yang terjadi dalam masyarakat memiliki suatu pola menurut Mas Yunis. Apa saja polanya? Ya. Sebagai contoh ini, ya, mengenai pola. Keluarga. Dia merupakan suatu unit sosial yang tidak saja terdiri dari individu-individu, melainkan juga terdiri dari status dan peran. Artinya, interaksi yang terjadi antara individu itu selalu terjadi dalam konteks peran dan status. Ya. Konteks peran dan status yang terjadi yang dimiliki oleh individu sebagai anggota keluarga itu. Kita contohkan ini, ayah ini bukan sekadar pribadi yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi dalam konsep ayah itu sendiri terkandung peran dan status sosial, demikian halnya dengan ibu, anak, dan lain sebagainya. Jadi ayah, ya, apa perannya? Ya, ayah sebagai kepala keluarga yang menyediakan segala kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga. Ibu berperan sebagai manajemen keluarga, ya, yang mengatur bagaimana anak-anak kemudian juga suami terlayani di rumah. Ya, anak juga seperti itu, mempunyai peran bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya, mematuhi segala perintah kedua orang tuanya, dan lain-lain sebagainya. Maka itu dinamakan peran masing-masing anggota keluarga di dalam suatu masyarakat yang menjadi interaksi sosial dan struktur sosial tadi. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Slide kita ini banyak yang mungkin kita lanjut nanti tidak selesai, kita lanjutkan di pertemuan setelah presentasi atau bagaimana nanti. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ainun. Saya minum ya. Ya, silakan Ainun. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap orang pemerintahan jika terjadi demonstrasi atau konflik tidak dilakukan oleh namun orang tidak mau berhenti dalam demonstrasinya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun agak terputus-putus ya Ainun, tapi saya bisa menangkap ya apa yang menjadi poin pertanyaan dari Ainun. Ya, bagaimana memperbaiki konflik ya yang terjadi di ketika kita melakukan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi begini, sebenarnya di dalam kita berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat itu hal-hal yang seperti saya katakan tadi, adanya kerjasama ya, kemudian adanya konflik, ya, kemudian adanya akomodasi seperti yang saya sebutkan tadi, itu hal-hal yang tidak bisa kita hindari, ya. Yang bisa barangkali kita sebagai individu atau keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat kita lakukan itu adalah meminimalisir konflik, ya. Bagaimana cara meminimalisir konflik? Kita taati seluruh aturan-aturan atau norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita mentaati seluruh aturan. Ya, ketika kita sudah on the track, ya istilahnya, berada di jalan yang benar, ya, mengikuti seluruh aturan, mengikuti norma, biasanya kita tidak akan bermasalah dengan individu lain yang ada di masyarakat itu. Jadi bagian yang terbaik sebenarnya kita tidak menghindari berinteraksi sosial
Tetapi yang terpenting itu adalah mengikuti ya seluruh aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu sebenarnya bagian yang terpenting ketika kita melakukan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita harus ingat ya, kita memang memiliki hak ya, tetapi kita dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang harus kita taati juga ya. Sebenarnya kalau kita berada dimanapun, kalau kita mengakui, kita menyadari kita ada kewajiban, maka biasanya hak-hak yang biasanya ingin kita ambil, yang kita minta kepada masyarakat, itu biasanya kita akan terrem ya, akan terbantu ya, terjaga agar jangan salah langkah seperti itu. Jadi yang terbaik itu adalah selalu ikuti seluruh norma, seluruh aturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka konflik itu nanti akan lambat laun akan hilang. Tetapi berbeda ya kalau kita berada di daerah konflik ya. Contoh ya, saudara tinggal di Papua misalnya. Nah, kalau seandainya konflik tidak berasal dari kita sebagai individu, itu sebenarnya kita terlepas dari yang dinamakan masuk ke dalam bagian konflik ya, di dalam interaksi sosial. Itu berbeda. Karena konflik tidak diciptakan oleh individu, tapi konflik diciptakan oleh sekelompok ya orang yang memang tidak suka dengan Indonesia. Itu berbeda. Seperti itu Ainun, kira-kira. Pak, tapi misalnya ada masyarakat yang masih melakukan konflik, apakah ada sanksi yang diberikan Pak? Atau contohnya kok kalau di luar sana atau gimana Pak? Sanksi yang diberikan kepada yang melakukan. Oke, ya, tertangkap Ainun. Jadi sebenarnya begini, sanksi apa yang diberikan? Sebenarnya kalau kita berinteraksi sosial itu karena norma-norma itu ada, itu tergantung biasanya daerah. Saya contohkan yang daerah kita saja ya di Sumatera Barat. Misalnya seandainya terjadi konflik yang ada di kampung kita lah di Sumatera Barat, itu biasanya ada sanksi, tapi sanksinya itu tidak sanksi, tapi sekarang sudah ada juga sanksi berupa denda ya. Kalau dulu yang ada itu sanksi sosial namanya, misalnya dikucilkan ya, tidak dihiraukan seperti itu sanksi juga, tapi sanksi sosial. Tetapi sekarang di Sumatera Barat juga sudah ada sanksi-sanksi yang berupa material ya. Saya contoh di tempat saya saja sekarang, kalau seandainya merusak tatanan norma yang ada di kampung, itu ada sanksinya, ada 1 sak semen seperti itu. Nah, itu sudah ada sanksi materi ya. Berarti sanksi itu sanksi itu sewaktu-waktu butuh ya kita adakan. Tetapi sebenarnya sanksi yang berupa materi itu, sanksi yang berupa moral itu lebih kejam sebenarnya daripada sanksi berupa materi. Contoh, tidak diindahkan, dikucilkan, atau kalau di Sumatera Barat ada dibuang sepanjang adat, itu kan bahaya itu. Ya, artinya kesukuannya tidak diakui, datuannya tidak mengakui dia lagi. Nah, itu adalah sanksi juga, ya. Seperti itu, Ainun. Ya. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lia Ristika, ya silakan Lia. Ya. Baik Pak, saya ingin bertanya. Pada di bagian keluarga tadi kan banyak fungsi Pak. Ada fungsi biologis, pemeliharaan, keagamaan, sama fungsi sosial. Nanti kalau ada yang tidak tercukupi gitu Pak, apa yang harus kita lakukan Pak? Oke, jadi begini. Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya di keluarga itu ada fungsi-fungsi ya. Jadi ketika salah satu fungsi tidak ada di keluarga ini, sebenarnya timpang nih, ya. Jadi makanya mungkin barangkali kalau kita di SMA mungkin bagian-bagian ini harus diajarkan ya kepada kepada anggota keluarga ya. Jadi bapak itu, ibu itu sebelum dia melakukan menjadi suami istri, harusnya tahu dulu fungsi-fungsi apa yang harusnya ada di keluarga. Nah, kita memang agak sedikit
lagi diskusi. Ya, bentar ya, ada Ibu. Skip sebentar ya, ada Bu. Ya. Iya, Pak. Oke, tadi ada Bu Rini ya. Saya lanjutkan jawaban. Jadi sebenarnya fungsi keluarga ini penting untuk dilaksanakan ya, terutama oleh anggota kepala keluarga dan juga istri yang ada sebagai manajemen keluarga. Kalau seandainya ini bagian tidak diberikan, ya, maka akan timpang sebenarnya. Nah, misalnya anggota keluarganya juga mau membina keluarga baru, ya individu-individu yang ada di dalam keluarganya itu membina keluarga baru. Walaupun nanti ya sebenarnya kalau sebelum menikah itu juga ada screening. Tetapi screening ini sebenarnya tidak menjelaskan bagaimana fungsi keluarga ini, hanya menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri saja ya. Karena saya juga dulu pernah screening ya. Tetapi bagian ini penting ini untuk disampaikan kepada anggota keluarga ya. Apa fungsi biologisnya? Ini yang terpenting itu di sini sebenarnya, yang kadang-kadang ya orang tua kita tabu untuk menyampaikan ini kepada anak-anaknya ya. Padahal bagian ini penting ini. Bagaimana keluarga itu mempersiapkan pernikahan anaknya ya. Kemudian disampaikan seks edukasi itu kepada anaknya, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Bahkan sebenarnya untuk perempuan ini ya, karena saudara bidan semua pasti perempuan semua. Ini juga harus diajarkan bagaimana personal hygiene ya. Itu harus disampaikan ibu kepada anaknya. Atau boleh juga disampaikan ayahnya kepada anaknya. Kalau saya pribadi, saya yang lebih banyak mengajarkan anak perempuan saya bagaimana personal hygiene ya, bagaimana vulva hygiene ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak, ini nanti bermasalah kepada individu ketika dia berkeluarga. Ingat ya, saya sampaikan kemarin, saya spesialisasinya di kanker ya. Salah satu kanker serviks itu penyebabnya adalah personal hygiene yang tidak baik, vulva hygiene yang tidak baik. Ya, itu harusnya disampaikan kepada anggota keluarga apa yang boleh, apa yang tidak. Ya, sadari juga seperti itu. Karsinoma mami ya, kanker payudara penyebabnya salah satunya adalah memang seks edukasi itu tidak disampaikan di keluarga kepada anggota keluarga. Ya, jadi mungkin barangkali karena saudara sudah masuk ini ke ranah kesehatan, saudara pelajari dengan baik nanti bagaimana cara personal hygiene, kemudian sadari, kemudian sampaikan nanti kepada anak-anak saudara, agar nanti bisa menjadi ilmu yang bisa dia bawa nanti ketika dia mau berkeluarga lagi. Seperti itu. Ya, dia. Jadi sedapat mungkin komplit ya fungsi ini bisa dilaksanakan di dalam keluarga. Seperti itu, Lia. Makasih, Pak. Ya, silakan Gia. Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mentoleransi budaya luar yang ada di Indonesia, sementara budaya luar tersebut bertentangan dengan agama kita? Iya, nah, ini memang hal yang tidak bisa dihindari ya. Kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi, internet apalagi. Nah, itu sebenarnya di dalam kamar kita juga bisa melihat bagaimana budaya yang terjadi sekarang di dunia. Ya, tidak hanya di Indonesia. Ya, artinya apa? Perlu sekali bagi kita ada filter. Ya. Jadi kalau diminta misalnya Kemeninfo ya, Kementerian informasi untuk memblack semua ya, tidak bolehkan kita internet itu masuk ke kita, nggak mungkin juga. Jadi yang terbaik itu adalah individu kita sudah memiliki filtrasi sendiri, filtrasi khusus ya untuk menyaring semua informasi yang tidak baik dan tidak cocok dengan agama. Jadi itu kembali ke individu itu ya. Jadi
Kalau individunya dekat dengan agama, literasi sudah langsung terbentuk ya, dan mudah-mudahan itu tidak akan masalah ya untuk budaya kebiasaan-kebiasaan luar yang tidak cocok dengan agama kita. Jadi saringnya ada di diri kita sebagai individu. Saya jawab hanya seperti itu sekarang karena memang membatasi ya informasi dari luar, membatasi segala konten-konten yang tidak baik dari luar itu tidak bisa lagi ya. Kita sebagai individu yang memfiltrasi diri agar tidak terbawa, tidak mengikuti bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di luar itu. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Ya. Vivi Handayani, silakan Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apa arti penting adanya keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia bagi kita sebagai mahasiswa Pak? Oke, ya. Mahasiswa, ya. Ingat ya, mahasiswa itu kalau boleh saya andaikan itu adalah percontohan dari bagaimana bentuk masyarakat Indonesia. Ya. Artinya mahasiswa itu adalah implikasi dari masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya masyarakat mahasiswa itu harus mengakui adanya pluralisme, ya, keberagaman budaya, keberagaman adat istiadat, ya, keberagaman agama. Maka sebagai mahasiswa, maka kita harus menerima dan harusnya bangga ke pluralisme yang ada di Indonesia, ya. Keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman adat istiadat, ya, kebiasaan, ya, habit, ya, kebiasaan itu, maka itu adalah hal-hal yang harus kita terima, ya, dan harus bangga kita sebagai bangsa Indonesia dengan keberagaman itu. Jadi jangan jangan menganggap kebudayaan orang itu lebih jelek dari kita, dan kita juga tidak menganggap kebudayaan kita itu adalah yang terbaik. Ya, jadi menjadi bagian dari keberagaman budaya. Bagaimana caranya? Sebagai mahasiswa barangkali kalau ada yang suka tari, ya, belajarlah tari-tari dari kebudayaan lain, ya, tidak hanya tari yang ada di kebudayaan kita di Sumatera Barat. Nah, itu adalah sebagai implikasi kita mencintai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itulah fungsi mahasiswa sebenarnya. Begitu, Vi. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Waktu kita habis di 8.50 ya, karena waktu kita hari ini hanya 50 menit. Oke, Sipen, saya mohon kepada Sipen untuk absen kembali ya untuk ini. Saya catat tadi 31 orang hadir ya, berarti hadir semua. Mohon dibuat untuk tanggal sekarang ya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Kita ketemu lagi di pertemuan hari Kamis ya. Kita sudah lakukan praktikum untuk presentasi ya. Siap ya untuk hari Kamis? Saya tutup. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.